Dalam video ini kita akan membahas tentang macam-macam model dan pendekatan IPS di tingkat SD. Nah, dalam pembelajaran IPS di SD ada berbagai cara yang bisa kita gunakan agar materi mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Kita akan membahas beberapa pendekatan dan model yang umum digunakan. Ingat, pendekatan itu seperti sudut pandang atau cara kita melihat materi. Sedangkan model itu langkah-langkah sistematis yang bisa kita ikuti. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran IPS di tingkat SD. Nah, pendekatan adalah cara umum atau filosofi yang membimbing proses pembelajaran. Ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kontekstual atau contextual thinking and learning. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang paling cocok untuk IPS di SD. Mengapa? Karena pendekatan ini menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Guru akan mengajak siswa untuk melihat bagaimana konsep-konsep IPS seperti keluarga, lingkungan, pekerjaan, sejarah lokal ada dan terjadi di sekitar mereka. Pembelajaran ini menjadi lebih bermakna karena siswa merasa ini yang aku pelajari ada di dekatku. Nah, ada 2 contoh penerapan di IPS SD. Yang pertama, materi tentang lingkungan sekitar. Ajak siswa mengamati lingkungan sekolah atau rumah mereka, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya, pedagang, petani, guru, atau melihat bagaimana transportasi digunakan di sekitar mereka. Sedangkan materi yang kedua tentang ekonomi sederhana. Ajak siswa membuat simulasi jual beli di kelas atau menghitung uang jajan mereka sendiri. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini berpendapat bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi. Guru bukan hanya mentransfer informasi, melainkan memfasilitasi siswa untuk aktif mencari tahu, berdiskusi, dan menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Ini sangat penting untuk IPS karena IPS seringkali membutuhkan pemahaman mendalam, bukan hanya hafalan. Contoh menerapkan pendekatan ini di IPS SD. Yang pertama, materi tentang hak dan kewajiban di rumah. Siswa diminta membuat daftar dan hak kewajiban mereka sebagai anggota keluarga, kemudian berdiskusi mengapa hak dan kewajiban itu penting. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah atau sosial, bukan hanya hasil akhir pengetahuan. Di IPS, keterampilan proses yang penting antara lain mengamati, menafsirkan, mengklarifikasi, menganalisis, mengambil kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Ini penting agar siswa tidak hanya tahu fakta, tapi juga tahu bagaimana cara memperoleh fakta dan memprosesnya. Contoh penerapan di IPS SD. Yang pertama, materi tentang peta. Siswa diminta cara membaca simbol peta, kemudian menafsirkan informasi di peta, lalu mengidentifikasi letak geografis, dan akhirnya menjelaskan informasi peta kepada teman. Yang kedua, materi tentang perubahan sosial. Siswa diajarkan mengamati perbedaan kebiasaan zaman dulu dan sekarang, menganalisis penyebab perubahannya, dan mengkomunikasikan hasil pengamatannya. Bagian B, model pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. Model pembelajaran adalah desain atau pola yang digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran lengkap dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, atau kita bisa menyingkatnya dengan PBL. Dalam model ini, pembelajaran dimulai dengan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Siswa diajak untuk memecahkan masalah tersebut secara berkelompok, mencari informasi, menganalisis, dan menemukan solusi. Ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Langkah-langkah utama. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menyajikan masalah yang menarik. Contoh, kenapa ya di lingkungan kita suka banjir atau hujan deras. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa membentuk kelompok dan merencanakan penyelidikan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Siswa mencari informasi dari buku, internet,
atau wawancara, berdiskusi dalam kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa mempresentasikan solusi atau temuan mereka, misalnya poster, laporan sederhana. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan siswa merefleksikan proses belajar dan solusi yang ditemukan. Contoh penerapan di IPS SD dengan masalah banyak sampah berserakan di sekolah kita. Nah, bagaimana cara kita bisa membuat lingkungan sekolah jadi bersih lagi? Ini dengan tema materi lingkungan bersih dan sehat, tanggung jawab sosial. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model ini berfokus pada kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Siswa belajar bersama, saling membantu, dan bertanggung jawab atas hasil keberhasilan kelompok maupun individu. Ini sangat baik untuk mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan saling menghargai perbedaan. Jenis-jenis. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama, jenis jigsaw. Siswa dibagi menjadi kelompok asal. Setiap anggota kelompok asal memiliki topik yang berbeda untuk dipelajari. Kemudian, siswa dengan topik yang sama berkumpul di kelompok ahli untuk mendalami materi. Setelah itu, mereka kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan apa yang mereka pelajari kepada teman-temannya. Jenis yang kedua yaitu Numbered Heads Together atau NHT. Siswa diberi nomor dalam kelompoknya, guru mengajukan pertanyaan, siswa berdiskusi dalam kelompok, dan kemudian guru memanggil salah satu nomor secara acak untuk menjawab. Ini memastikan semua anggota kelompok belajar dan siap. Jenis yang ketiga, Make a Match. Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban, siswa mencari pasangan kartu yang benar. Contoh penerapan di IPS SD. Yang pertama, materi tentang jenis-jenis pekerjaan. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab mencari informasi tentang satu jenis pekerjaan, lalu saling berbagi di kelompok. Yang kedua, materi tentang pahlawan nasional. Setiap kelompok diberikan satu pahlawan, lalu mereka berdiskusi dan membuat ringkasan tentang pahlawan tersebut untuk dipresentasikan. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL. Mirip dengan PBL, tetapi PJBL menghasilkan suatu produk nyata atau presentasi sebagai puncak pembelajaran. Siswa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses yang relevan dengan materi IPS. Ini mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan keterampilan praktis. Langkah-langkah utama. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Guru mengajukan pertanyaan yang memicu proyek. Contoh, bagaimana cara kita memperkenalkan budaya daerah kita kepada teman-teman dari daerah lain. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Siswa merencanakan apa yang akan dibuat, bahan apa yang dibutuhkan, dan bagaimana langkah-langkahnya. Yang ketiga, menyusun jadwal. Siswa membuat jadwal pengerjaan proyek. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Guru membimbing dan memantau pengerjaan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Siswa mempresentasikan atau menunjukkan hasil proyeknya. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Guru dan siswa merefleksikan proses dan hasil proyek. Contoh penerapan materi tentang keragaman budaya. Siswa membuat miniatur rumah adat, poster tentang pakaian adat, atau video pendek tarian daerah. Menggabungkan pendekatan dan model-model ini memungkinkan guru menciptakan lingkungan belajar IPS yang aktif, interaktif, dan berpusat pada siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konsep-konsep IPS, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas yang esensial untuk kehidupan mereka. Pemilihan pendekatan dan model yang tepat akan sangat bergantung pada karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan tentunya karakteristik siswa SD itu sendiri.